Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Amelia dengan nomor standbook A40121164 dari kelas B. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari public speaking. Public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Maksudnya di sini adalah saat seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas kepada audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Nah, poin utama dalam public speaking adalah saat seseorang bisa berbicara dengan baik dan terstruktur sehingga gagasan yang dia sampaikan dapat mudah dimengerti oleh audiens. Pada skill ini tidak hanya mengandalkan cara berkomunikasi, tetapi juga mengandalkan keyakinan diri dengan kadar yang pas, body language yang tepat, dan kepercayaan diri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara melakukan public speaking. Ada 5 cara dalam melakukan public speaking. Yang pertama adalah melakukan persiapan dengan matang. Melakukan persiapan dengan matang di sini bisa dimulai dengan cara yaitu kita menuliskan bahan apa saja yang akan kita bahas di selembar kertas, lalu mencoba berbicara di depan cermin atau memerlukan bantuan seorang teman untuk menjadi audiens saat kita presentasi. Yang kedua adalah memberikan impresi yang baik di 10 detik pertama. 10 detik pertama adalah waktu yang krusial atau waktu penentu bagi seorang public speaker dalam membangun komunikasi yang interaktif dan menarik dengan audiens, karena audiens hanya akan mendengarkan seorang public speaker yang dirasanya menarik. Yang ketiga adalah membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah modal utama dalam public speaking. Pembawaan materi dan keyakinan dalam berbicara dapat terlihat jelas melalui tingkat kepercayaan diri seseorang. Yang keempat adalah menciptakan gestur tubuh yang baik. Gestur tubuh yang baik dapat dilihat melalui kontak mata dan vokal yang jelas. Gerakan dan bahasa tubuh yang tepat dapat menarik perhatian audiens. Yang kelima adalah lakukan agar terbiasa. Membangun soft skill pada diri sendiri bukanlah hal yang membutuhkan waktu yang singkat. Untuk memperdalam skill public speaking ini, kita bisa melakukan evaluasi terhadap penampilan public speaking kita sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan public speaking. Adapun tujuan public speaking di sini ada 5. Yang pertama, menyampaikan motivasi. Tanpa kita sadari, seorang public speaker itu dapat memberikan semangat atau energi baru secara lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini biasa kita ketemui pada seminar. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Menyampaikan informasi merupakan tujuan dasar dari public speaking. Informasi yang disampaikan juga beragam, misalnya ilmu pengetahuan, berita terkini, atau info penting. Yang ketiga, mempengaruhi audiens. Seorang public speaker harus bisa membawakan materi dengan jelas dan menarik hingga akhir sesi, karena audiens hanya akan terpengaruhi oleh seorang public speaker yang terlihat meyakinkan. Tujuan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pemasaran. Yang keempat, mengendalikan situasi. Seorang public speaker bisa mengontrol suasana dan kondisi di sekitarnya. Misalnya, jika di suatu acara tiba-tiba terjadi keheningan, seorang public speaker bisa mengambil alih dan membuat suasana acara tersebut kembali hidup. Yang kelima, menghibur audiens. Contohnya di sini seorang komedian yang biasa kita lihat di TV. Mereka itu dituntut untuk bisa menguasai public speaking dengan baik, karena audiens hanya akan merasa terhibur apabila sang komedian dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah manfaat dari public speaking. Ada 6 manfaat dari public speaking. Yang pertama, kepercayaan diri yang meningkat. Jika kita sering melakukan public speaking di depan banyak orang, otomatis tingkat kepercayaan diri kita itu meningkat.
Nah, hal ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Yang kedua, modal berbisnis. Contohnya, seorang pengusaha dapat menarik investornya dengan cara menjelaskan produknya secara menarik dan jelas, sehingga investornya merasa yakin dan tertarik menjadi pelanggan Anda. Yang ketiga, menumbuhkan skill leadership. Seorang pemimpin dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anggotanya, sehingga pemimpin memerlukan public speaking yang baik. Contoh implementasinya di sini ditunjukkan dengan pengontrolan diri dalam memimpin anggota. Yang keempat, mudah bergaul. Seseorang yang memiliki skill public speaking dapat berkomunikasi dengan baik sehingga lawan bicaranya merasa nyaman. Nah, ini juga bisa membuat seseorang yang memiliki skill public speaking bisa memperluas circle-nya karena dengan mudah bergaul dengan orang baru. Yang kelima, bisa menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di publik merupakan salah satu cara agar kita bisa menyampaikan ide atau gagasan yang ada di pikiran kita. Orang lain tidak akan tahu ide atau gagasan hebat apa yang ada di pikiran kita jika kita tidak. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan. Dengan menjalin komunikasi dengan banyak orang, seorang public speaker dapat memperoleh pengetahuan baru dari lawan bicaranya. Sekian pembahasan materi tentang public speaking dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.